Nah, ini Bapak Ibu contoh SK ya, di mana kita melihat di sini ada TMT. Ya, ini contoh SPMT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan selaku OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kembali kita akan membahas berkaitan dengan TMT dan SPMT. Karena memang momen saat ini adalah Bapak Ibu sedang penyerahan SK dan kita mesti mengetahui apa perbedaannya. Meskipun informasi ini mungkin sepele, namun ini tetap penting bagi kita. Mana di antara kedua ini yang menjadi dasar pembayaran gaji? Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membahas berkaitan dengan perbedaan antara SK, TMT, dan SPMT ya. Di mana ketiga ini menjadi salah satu dasar pembayaran gaji bagi rekan-rekan P3K khususnya tahap 2 dan P3K paruh waktu. Nah, yang pertama apa sih yang dinamakan SK? Nah, meskipun ini Bapak Ibu sudah biasa ya mendengar surat keputusan, namun di sini secara teoritis adalah bahwa SK itu adalah dokumen yang menjadi dasar hukum pengangkatan Anda sebagai CPNS atau P3K, di mana dokumen ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi daerah maupun pusat. Nah, meskipun Bapak Ibu sudah menerima SK, perlu diingat bahwa gaji pertama Bapak Ibu tidak bisa langsung dibayarkan atau dicairkan hanya dengan berpegang pada SK ini. Nah, ini penting ya diketahui, meskipun Bapak Ibu sudah menerima SK pada beberapa waktu yang lalu atau mendatang, Bapak Ibu belum tetap dapat digaji jika hanya baru menerima SK. Nah, kemudian apa sih TMT itu? Nah, ini receh sebenarnya, namun perlu kita jelaskan bahwa TMT adalah terhitung mulai tanggal resmi yang digunakan sebagai awal masa kerja Anda. TMT biasa ditemukan pada surat keputusan atau SK. Jadi Bapak Ibu dapat melihat TMT ini di dalam SK. Khusus untuk P3K paruh waktu, kita berharap rekan-rekan nanti dapat dikontrak hanya 1 tahun dan setahun berikutnya dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Lalu apa sih fungsi dari TMT? Nah, ini Bapak Ibu kita jelaskan. Yang pertama, TMT itu berfungsi sebagai bukti dari instansi atau lembaga bahwa seseorang itu sudah resmi diangkat menjadi pegawai di instansi itu. Yang kedua, bahwa TMT ini dasar untuk menerbitkan SPMT. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa TMT terbit lebih dulu dibandingkan SPMT. Meskipun nanti ada beberapa kasus tanggal SPMT dan TMT ini bisa bersamaan. Ketiga, mengukuhkan keberadaan pegawai di suatu instansi atau lembaga. Kemudian yang kelima, sebagai dasar perhitungan masa kerja, baik untuk menghadapi pensiun ataupun perhitungan pengabdian Bapak Ibu sebagai pegawai. Nah, inilah di antara fungsi TMT yang perlu kita ketahui. Nah, untuk kasus TMT ini, kita ketahui untuk P3K tahap 1 dulu, itu sudah diputuskan di 1 Maret ya. Nah, meskipun di 1 Maret TMT-nya, SPMT-nya berbeda ya Bapak Ibu. Kebanyakan berbeda, seperti kami, SPMT-nya adalah Juni. Nanti kita tunjukkan contoh SPMT-nya. Dan kita tunjukkan juga contoh SK-nya. Sedangkan untuk rekan-rekan P3K tahap 2 ataupun bisa jadi paruh waktu, ini sudah ditetapkan adalah terhitung 1 Oktober ya sebagai TMT paling lambat ya yang ditetapkan oleh BKN, di mana kontraknya sampai dengan 30 September 2026. Kita berharap memang hanya 1 tahun agar di tahun berikutnya Bapak Ibu diangkat menjadi penuh waktu. Ini khusus paruh waktu. Nah, selanjutnya apa sih yang dinamakan SPMT itu? Nah, SPMT adalah surat pernyataan melaksanakan tugas ya, berupa surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Unit Kerja. Misalnya jika Bapak Ibu adalah P3K guru, maka yang menandatangani adalah Kepala Dinas Pendidikan, atau jika Bapak Ibu berada di OPD, maka yang menandatangani adalah Kepala OPD tertentu. Jika SPMT itu menunjukkan tanggal diangkatnya Bapak Ibu sebagai pegawai, maka SPMT menunjukkan tanggal pertama Bapak Ibu mulai bekerja di instansi sesuai dengan penempatan. Artinya, terbitnya TMT tanpa SPMT belum bisa dijadikan dasar Bapak Ibu untuk mulai bekerja. Sedangkan jarak penerbitan antara TMT dan SPMT tergantung daerah. Bisa bersamaan, bisa berbeda-beda ya. Nanti kita tunjukkan contoh SK, contoh SPMT. Nah, sedangkan fungsi dari SPMT adalah pertama sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum bagi pegawai agar dapat bekerja di suatu instansi secara sah menurut waktu yang telah ditentukan, ya tergantung kontrak Bapak Ibu.
Kedua, sebagai salah satu syarat agar pegawai bisa mendapatkan gaji ya ataupun tunjangan, jika TMT sudah diterbitkan namun SPMT belum diterbitkan, maka seseorang pegawai belum bisa mendapatkan gaji ataupun tunjangan. Jadi jelas ya di sini bahwa dasar pembayaran gaji itu adalah SPMT Bapak Ibu. Nah, di pemberitaan JPNN ini pernah terjadi Bapak Ibu, SPMT 265 guru diubah ya, gaji 2 bulannya diputihkan atau dihanguskan ya. Mereka sudah menerima SK, bahkan sudah gajian atau sudah menerima SPMT. Namun tiba-tiba tanggal SPMT-nya dirubah oleh Pemda. Ini terjadi di Bondowoso. Nah, kemudian kita simak sedikit penjelasan BKN berkenaan dengan TMT dan SPMT ini. Nah, tentang perbedaan tanggal SPMT, jadi Bapak Ibu, 1 Oktober itu merupakan tanggal penetapan SK Bapak Ibu. Namun SPMT bisa saja berbeda-beda ya, tergantung anggaran daerah. Nah, adanya perbedaan tanggal SPMT itu, BKN menjelaskan bahwa itu tergantung kemampuan anggaran daerah masing-masing. Sebab daerah juga diwajibkan memberi berbagai tunjangan setara PNS kepada P3K. Ini bagi yang full ya khususnya. Kemudian sebenarnya kami juga berharap pejabat pembina kepegawaian atau PPK memberlakukan SPMT itu sama dengan masa kontrak. Artinya diharapkan kalau TMT 1 Oktober, SPMT-nya juga 1 Oktober. Tapi khusus untuk di Kepulauan Riau ini untuk tahap 2, nanti kita tunjukkan SK mereka ataupun TMT mereka 1 Oktober dan TMT-nya juga 1 Oktober ya. Artinya berhak langsung menerima gaji. Lalu pihak BKN menegaskan penentuan perhitungan gaji dan tunjangan P3K itu dilihat dari tanggal SPMT. Jadi biar clear ya, gaji P3K dibayar sesuai dengan tanggal SPMT. Nah, ini Bapak Ibu contoh SK ya, di mana kita melihat di sini ada TMT, yaitu terhitung mulai tanggal. Contohnya ini untuk SK P3K tahap 1 kemarin, TMT 1 Maret 2025 sebagaimana ketentuan yang dari BKN ya. Kemudian sampai dengan 28 Februari 2030 ini kontrak 5 tahun ya untuk P3K penuh waktu. Nah, untuk SPMT-nya ini, nah bagi kami di Kepulauan Riau ini yang TMT-nya 1 Maret, SPMT-nya adalah di tanggal 2 Juni. Ya, ini contoh SPMT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan selaku OPD di mana tempat kami bekerja ya. Nah, ini adalah disebutkan TMT-nya 2 Juni dan dari mulai Juni inilah kami dibayarkan gaji. Kemudian rekan-rekan yang tahap 2 kemarin menerima SK di tanggal 1 Oktober ya. Nah, di sini ditetapkan juga SPMT-nya di 1 Oktober 2025 alias rekan-rekan ini tanggal SPMT dan TMT-nya disamakan. Artinya rekan-rekan ini juga langsung menerima gaji di bulan Oktober. Namun untuk rekan-rekan P3K paruh waktu bisa jadi penyerahan SK Bapak Ibu dilakukan di tahun ini. Namun untuk SPMT dan penyerahan gaji kebanyakan daerah baru bisa dilakukan di awal tahun 2026. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan perbedaan antara SK, TMT, dan SPMT yang perlu Bapak Ibu ketahui meskipun informasi itu terlihat receh. Demikian, semoga membantu dan menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.